Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Nah, teman-teman semua, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di era zaman sekarang sangatlah minim akhlak. Akhlak di antara makhluk itu, di antara sesama manusia itu sangatlah krisis. Dan begitu pula dengan anak-anak zaman sekarang yang dimana sangat kita sayangkan bahwasannya mereka kurang bagus dalam bersifat atau dalam berakhlak. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bersama saya, Zamia Fawahani, dan rekan saya, Ibu Juneta. Kita akan berbincang-bincang tentang hikmah dalam kehidupan sehari-hari dengan narasumber kami, Ustazah Elsie Puji Lestari, dengan tema membumikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya tema kita hari ini. Jadi penasaran nih. Nah, penasaran kan teman-teman semua? Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita nih, kita mau tanyain kabar dulu nih Ustazah. Apa kabar Ustazah Elsie? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustazah, kalau boleh tahu kira-kira akhir-akhir ini sibuk apa ini Ustazah? Alhamdulillah kegiatan saya akhir-akhir ini seperti biasa thalabul ilmu, dan kegiatan saya paling mengajar. Masya Allah, Ustazah. Mau tanya nih, tema kita ini kan sekarang membumikan akhlak. Iya, betul. Bagaimana sih Islam memandang tentang akhlak? Terus apa sih pengertian dari akhlak ini itu? Iya, jadi kita pengen tahu nih Ustazah, apa sih pengertian akhlak mulia tuh? Secara kan nih yang kita tahu negara kita era zaman sekarang ini kan lagi krisis akhlak yang sedang melanda agama kita nih sebagai umat Islam, yang dimana akhlak itu sebagai poin penting dalam agama kita gitu. Kira-kira apa pengertiannya menurut Ustazah nih akhlak mulia itu? Ini di masjid, ini di masjid. Baik, terima kasih kepada Kak Feni dan Judeta. Bismillah. Akhlak mulia adalah perilaku baik yang mencerminkan nilai-nilai agama dan moral yang baik. Sedangkan Islam memandang bahwa pentingnya menekankan akhlak mulia pada manusia, sebab akhlak mulia adalah wujud nyata dari keimanan seseorang. Nah, hadis yang Kak Feni tadi baca pembukaan itu pas banget tuh maknanya sebagai akhlak mulia, menunjukkan bahwa Islam itu menjadikan akhlak mulia sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena kan akhlak mulia itu merupakan ajaran agama yang menjadikan harmonisasi gitu kan manusia, antara manusia dengan Allah, hubungannya antara manusia dengan sama manusia, dan juga terhadap lingkungannya gitu. Oke, contohnya apa nih Ustazah akhlak yang mulia itu? Jadi kan biar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Baik, contohnya itu dari akhlak mulia itu seperti berkata jujur, amanah, sabar, bersyukur juga, dan masih banyak lagi. Dan dalil yang menyebutkannya ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Artinya sesungguhnya kamu Muhammad berada pada akhlak yang agung. Kira-kira bagaimana cara mengamalkan akhlak yang mulia itu Ustazah? Terus seandainya kita mengamalkan, ada nggak sih manfaat mengamalkan akhlak mulia tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Kak Feni. Bagaimana sih cara mengamalkannya gitu kan ya? Itu dengan meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah SAW. Dari yang paling mudah seperti mengucapkan salam, menyapa saat bertemu dengan tetangga atau teman gitu kan. Berterima kasih setelah mendapatkan pertolongan atau bantuan gitu kan. Terus berkata jujur. Maka hal-hal tersebut jika kita sering dan terus-menerus melakukannya,
maka itu sangat besar pengaruhnya terhadap akhlak kita gitu kan. Manfaatnya juga sangat banyak. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup ya kan, memperkuat hubungan sosial dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis juga kan untuk anak-anak, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah gitu kan. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak itu kan dengan hal-hal yang ya sekecil itu gitu kan, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Jangan senyum sendiri. Oh iya, jangan. Jadi kan kita kalau mengajarkan anak-anak itu kan ya tentunya kita sebagai orang tua juga harus mempunyai istilahnya, kita juga harus belajar juga gitu kan. Sebelum kita memberikan contoh kepada anak-anak, kita sebagai orang tua juga harus mempunyai apa sih, pembelajaran ilmu juga gitu kan. Jadi apapun yang kita contohkan di rumah, jadi salah satu itu juga kan kita tersenyum, misalkan ada kita kasih, oh jangan minum dan makan sambil berdiri gitu kan, kita kasih contoh gitu kan. Ini banyak sekali sih termudah dulu. Baik, insya Allah. Nih mengenai hubungan sosial, Ustazah. Oh ya, saya Ya, mengenai hubungan sosial, apakah ada peran orang tua dalam mendidik akhlak kepada anak, sedangkan yang dimana akhlak itu apa ya, menitik beratkan kepada para remaja sekarang gitu kan, sebagaimana anak-anak remaja saat ini itu kan sebagai penerus bangsa kita nanti gitu. Dalam krisis akhlak kayak gini, mereka tuh sangat penting gitu kan, maksudnya untuk mendalami akhlak supaya nanti generasi kita tidak rusak gitu. Kira-kira apakah ada peran orang tua dalam hal ini gitu? baik, terima kasih banyak Kak Feni. Nah, peran orang tua itu sangat penting ya untuk anak-anak, dan tentunya menentukan faktor keberhasilan untuk anak-anak pertama kalinya yang mendominan dari lingkungan keluarga. 60% itu sumbernya dari keluarga dan lain adalah orang tua gitu kan. Karena anak-anak itu akan mendengar, melihat, mengikuti keseharian orang tua kita gitu, atau dari keluarga yang diajarkan gitu kan. Jadi orang tua ini sangat penting dan mendominan gitu, sebab memberikan pengaruh terhadap akhlak dan kesehatan mental mereka gitu. Insyaallah, terima kasih banyak Ustazah. Nah, Iya. ngomong-ngomong nih kan tadi 60% itu kan dari keluarga ya. Iya betul. Nah, untuk saat ini kan banyak banget ya, maksudnya mohon maaf nih ya, dalam krisis akhlak terhadap seorang anak tuh sekarang banyak banget kenakalan remaja tuh, Iya misalkan betul. contohnya tawuran gitu kan. Nah, Itu kan iya. salah satunya mereka mencari apa ya namanya? Iya, Jati tidak diri pernah gitu diri ya. ya. Jadi namanya jiwa muda ya, Iya, masih betul, bergejolak, betul. apalagi kan kalau anak-anak itu menginjak masa remaja ya, itu kan berarti iya. mereka perubahan biologis ya, seperti emosinya Iya. kan kurang stabil nih. Nah, menurut Ustazah ini bagaimana sih cara menyikapi anak-anak yang memang ada indikasi dalam dirinya itu udah ada kerusakan dalam akhirnya, mungkin entah dalam faktor keluarga atau lingkungan yang mungkin bisa jadi yang paling dominasi ya Ustazah gitu. Itu apalagi sekarang nih ya, kalau kita lihat dari aplikasi-aplikasi sekarang TikTok gitu kan, Iya, betul. banyak banget yang lewat kan, bahkan anak-anak yang masih sekolah dasar nyarisnya mereka sudah melakukan adegan orang-orang dewasa yang nggak seharusnya mereka lakukan gitu. Bahkan ada yang sampai apa ya, menjajakan diri sendiri. Itu yang kelas 6 SD Ya ya. Allah, sedih banget Kelas loh, sekolah itu kan Ustazah. ada tuh Ustazah ya, maksudnya Iya. itu kan maksudnya harusnya peran orang tua kan dalam banget ya di situ ya. Kenapa bisa sampai ibaratnya kecolongan bagi kita? Baik, terima kasih Bu Juneta dan Kak Feni. Dalam hal ini seharusnya orang tua ini tidak bisa digantikan ya, sebab orang tua adalah bentukan penting bagi anak dan remaja. Namun dalam kasus ini adalah orang tua memberikan tugasnya kepada gurunya gitu. Maka sebaiknya itu gurunya tersebut memberikan pengarahan dan pembekalan gitu kan, seperti itu terhadap orang tua melalui komunikasi, seminar-seminar untuk memberikan edukasi tentang bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan anak gitu kan, menciptakan generasi yang soleh dan soleha untuk menjalin hubungan baik. Jika sudah menerapkan nilai-nilai dan perilaku yang baik,
akan tetapi ada indikasi pada anak ini gitu kan, yang memiliki akhlak yang kurang mencerminkan kemuliaan gitu kan. Jadi orang tua itu harus apa sih, mendekatkan diri kepada anak gitu kan, mengawasi keseimbang gitu kan. Jadi memberikan apa sih, mendidik, memberikan hal positif terhadap anak gitu kan, serta bisa menjadi pendengar yang setia. Kita tuh memposisikan kita sebagai orang tua sebagai teman gitu kan, kepada anak-anak gitu kan. Kadang kan zaman sekarang ini orang tua apalagi dalam dia dengan kesibukannya ya, dengan dia seperti kadang kerja gitu kan, berangkat pagi anaknya masih tidur, pulang malam anaknya sudah tidur gitu kan. Gimana dia cara pendekatannya terhadap anak gitu kan. Kalau misalkan anak juga ada keluh kesah, aduh kita mau cerita ke siapa ya gitu kan. Jadi si anak ini dia akan mencari yang di luar sana gitu kan, mencari pendekatan, apalagi jika dia seorang perempuan gitu kan. Jika di dalam lingkungan keluarganya dia merasa diasingkan misalkan sama orang tuanya gitu kan, otomatis dia akan memberi kenyamanan di luar gitu kan. Ya apalagi orang tua sekarang yang penting anak anteng gitu kan, yang penting anak happy gitu kan, dikasih gadget gitu kan, daripada pusing-pusing ya udah yang penting isi kuota itu handphone gitu kan. Anak-anak jadi anteng dengan HP-nya, dengan gadgetnya gitu kan. Bahkan ada salah satu murid saya juga, karena dia sering bermain gadget gitu ya, anak SD ini, jadi dia udah mengetahui hal-hal yang memang seperti yang dikatakan kakek ini ya, hal-hal yang tidak seharusnya di usia dini mereka tahu lakukan gitu kan. Jadi kita juga istilahnya memberitahukan kepada orang tua. Kadang merasa orang tua tidak percaya, tidak mungkin anak saya seperti ini ya, itu yang sangat susah gitu kan. Jadi mereka percaya anak saya kok baik-baik saja gitu kan. Terkadang mereka merasa anak saya baik di rumah gini-gini, padahal anaknya di luar sana ya pergaulannya sudah bebas kan. Ya itulah zaman sekarang itu yang sangat mengerikannya seperti itu. Makanya kan kenapa pendidikan dalam keluarga itu 60% di dalam keluarga itu ya. Jadi kalau misalkan orang tua sibuk tidak bisa apa sih, memberikan pendidikan terhadap anaknya, ya alangkah baik mencarikan dari anak usia dini atau TK itu ya, mencarikan sekolah yang ada ilmu agamanya gitu kan, memberikan pendidikan agamanya yang lebih baik gitu kan, sehingga dia juga bisa terkontrol, ada kegiatan juga ya bagi si anak itu gitu. Itu saja sih ya. Sangat ya. Insya Allah, menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Saya ada lagi pertanyaan satu ya, Ustazah. Ya, baik. Kira-kira gimana sih kita bisa dikatakan bahwasanya kita sudah menerapkan hasil dari sehari-hari dengan penilaian orang-orang. Kan kadang orang sudah bilang, oh dia baik sekali gitu, dia berakhlak bagus gitu. Padahal kan kayak di sisi lain tuh ada orang yang lihat, oh enggak kok, aku nggak ngeliat dia begitu gitu. Kira-kira apa ya yang menjadi yang menjadi pandangan kita, yang menjadi titik, oh dia tuh sudah menerapkan akhlak yang baik. Ya, baik, terima kasih banyak ya Feni. Akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari tercermin dari perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, mampu mengontrol emosi gitu kan, menjaga lisan. Maka kita dapat dikatakan telah menerapkan akhlak mulia jika perilaku kita konsisten menerapkan sifat-sifat tersebut tadi kan. Berikut ada salah satu indikator bahwa kita menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi menjalin hubungan baik dengan Allah adalah salah satu indikatornya. Seperti ada dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu menyebutkan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Selalu berbuat baik kepada sesama, mengendalikan diri pada situasi tertentu, lebih kepada menjaga lisan dan mengontrol emosi supaya tidak mudah marah gitu kan, dan menyakiti hati orang lain gitu kan. Saling menghormati juga, berbuat baik kepada diri sendiri dan bahkan kepada orang lain, kepada lingkungan juga gitu kan, dan alam sekitarnya.
dan sering mengadakan evaluasi diri gitu kan. Jadi misalkan kita itu harus bisa mengontrol diri. Jadi apa ya? Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jadi kita kalau kita konsisten terus menerus gitu kan, mengontrol diri. Jadi kita mau berbuat sesuatu yang salah karena kita kan ya Sudah introspeksi lebih dulu ya. seperti itu mungkin. Oh, terima kasih banyak Ustazah atas Ya, ilmunya. sama-sama. Semoga kita semua bisa istiqomah ya dalam berdakwah dan mengamalkan ilmunya ya. Allah Ustazah ya. Juga terima kasih banyak gitu. Berkenan hadir menyampaikan ilmu yang ada yang Ustazah punya, dan mudah-mudahan kita semua nih yang ada di sini bisa mengamalkan, dan juga teman-teman yang nonton bisa mengamalkan akhlak yang mulia itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga masih tetap belajar ya, karena belum tentu apa yang saya sampaikan gitu, tapi juga masih harus tetap mengendalikan diri, tetap istiqomah karena akhlak mulia ini memang sangat susah kalau tidak kita konsisten gitu kan, karena hubungannya dengan Allah. Mungkin kita kalau hubungan dengan Allah kita dalam pribadi diri sendiri kita masih bisa, tetapi bagaimana dengan kita berhubungan dengan sesama manusia, apalagi ketika seseorang itu sudah menyakiti hati kita, atau misalkan ada seseorang yang istilahnya kepada kita ada sifat iri dengki atau segala macam, mudah-mudahan tidak ada ya, karena ya intinya kita tetap berbuat baik kepada sama manusia, berbuat baik kepada orang lain gitu. Itu yang lebih sama gitu ya, dan intinya kita harus selalu memaafkan seseorang gitu kan. Gitu. Jadi sih itu ya, terima kasih ya Bu Zineta sama Kak Feni gitu. Sama-sama Ustazah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah teman-teman semua, tadi kita sudah menyaksikan, kita sudah mendengarkan sedikit pembahasan tentang akhlak mulia dari narasumber kita Ustazah Elsie. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama akhlak, kita bisa menerapkan akhlak dalam sehari-hari, baik kepada Allah tentunya atau kepada manusia dan juga kepada makhluk lainnya. Saya ada sedikit pantun buat teman-teman yang nonton nih. Ayam kalkun, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.